Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhi nastafa. Ashhadu an la ilaha illallah la ma'budu siwa, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqq lizahirahu ala dini kulli, wa kafa billahi shahida, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi nasira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kerahimannya dikumpulkannya kita di tempat ini untuk menghadiri walimatus safar al-hajj daripada keluarga Bapak Abid Mustafa Mastufa. Rasulullah mengatakan nanti di hari kiamat akan ada satu suara langsung dari Allah Ta'ala. Hadis ini hadis qudsi, perkataan Allah yang gak ada dalam Al-Quran. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi yaumil qiyamah, akan ada satu suara dari Allah di hari kiamat. Ainal mutajalisina fiyya, ainal mutahabbina fiyya, ainal mutajawrina fiyya, al-yawma uzilluhum yawma la zilla illa zilli, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya wal mutahabbina fiyya wal mutajawrina fiyya. Berkata Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, ainal mutajalisina fiyya, di manakah orang ketika di alam dunia duduk-duduk semata-mata karena aku, kata Allah. Mana orangnya? Ainal mutahabbina fiyya, di manakah orang ketika di alam dunia berkasih sayang, saling kasih mengasihi, cinta mencintai semata-mata karena aku? Mana orangnya, kata Allah. Ainal mutajawirina fiyya, di manakah orang ketika di alam dunia bersilaturahmi, saling bertemu dan berpisah semata-mata karena aku? Mana orangnya, kata Allah. Al-yawma uzilluhum yawma la zilla illa zilli, pada hari ini, kata Allah, aku akan naungi, akan lindungi mereka ketika nggak ada naungan, nggak ada lindungan kecuali naungan aku, kata Allah Ta'ala. Wajabat mahabbati, wajib, kata Allah, bagiku untuk mencintai orang-orang ketika di alam dunia duduk-duduk semata-mata karena Allah, berkasih sayang semata-mata karena Allah, bertemu dan berpisah bersilaturahmi semata-mata karena Allah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami dari golongan mereka itu. Amin. Jadi kita berkumpul hari ini semata-mata karena Allah, kemudian bertemu dan berpisah pun semata-mata karena Allah. Bersyukur kita pada Allah Ta'ala hadir dalam majelis ini, walimatus safar, walimah perjalanan insyaallah saudara kita dari negeri kita Indonesia ini ke negeri haram.
wa hadzal baladil amin. Yang Allah kata dalam Al-Quran, negeri yang aman, negeri tempat turunnya Al-Quran, sebaik-baik negeri di alam dunia ini, negeri tempat turunnya Al-Quran. Jadi apapun yang hubungan dengan Al-Quran dimuliakan Allah. Allah turunkan Quran di bulan Ramadan, jadilah Ramadan sebaik-baik bulan. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, jadilah Lailatul Qadar sebaik-baik malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Semuanya Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Quran kepada sebaik-baik manusia, dialah Rasulullah Muhammad SAW. Diturunkan oleh sebaik-baik malaikat, dialah Jibril alaihissalam. Diturunkan di sebaik-baik negeri, itulah Makkah dan Madinah. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa masuk Makkah Madinah maka dia akan aman. Dan negeri Makkah Madinah ini nanti bila Dajjal datang ke dunia, maka nggak masuk ke negeri ini. Orang-orang munafik di Mekah Madinah akan diusir, dikeluarkan oleh Allah Ta'ala di Mekah Madinah. Hanya orang-orang beriman yang tinggal di sana. Ketika Dajjal turun ke dunia, Dajjal nggak masuk ke Mekah Madinah. Negeri Haramain, dua tanah haram, tanah suci. Wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dalam Quran demi negeri yang aman. Begitu mulianya negeri Haramain ini, negeri Mekah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan Ka'bah di situ. Jadi tengah-tengah dunia ini adalah Ka'bah. Jadi poros bumi ini tengah-tengahnya Ka'bah, itulah tengah-tengah dunia. Di atas Ka'bah itulah arasnya Allah Ta'ala. Jadi Ka'bah itu miniatur aras. Di Ka'bah ini keliling tapak kaki 124.000 para nabi dan rasul, dari Adam alaihissalam hingga ke Rasulullah Muhammad SAW, tawaf keliling Ka'bah. Sehingga begitu mulianya Ka'bah ini, Rasul mengatakan ada 120 rahmat di Ka'bah itu. 60 rahmat untuk orang yang tawaf keliling Ka'bah, 40 rahmat untuk orang yang sholat dekat dengan Ka'bah, 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah, 60 rahmat untuk orang yang tawaf keliling Ka'bah. Maka apabila kita masuk Masjidil Haram, kita tidak sholat at-tahiyatul masjid. Kita masukkan kaki kita pertama ke lantai haram itu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku abwaba rahmatik, pintu-pintu. Kalau babun satu pintu, abwaba pintu-pintu. Jadi banyak pintu. Bukalah bagiku ya Allah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Banyak pintu-pintu. Rahmat pertama dari Allah Ta'ala adalah keampunan dosa. Ini rahmat pertama dari Allah Ta'ala, keampunan dosa. Pakai kaki kanan, jangan terbalik-balik ya. Masuk masjid pakai kaki kanan, masuk WC pakai kaki kiri, jangan terbalik. Masuk masjid kaki kiri, masuk WC kaki kanan, jangan terbalik-balik. Masuk masjid pakai kaki kanan. Allahumma ftahli abwaba rahmati, dengan kaki kanan. Ya Allah, bukalah bagiku sebanyak-banyaknya pintu rahmat. Maka orang-orang datang ke sana, dia adalah duyufur rahman,
duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah zat yang maha Rahman. Maka Nabi katakan, man dakhalal masjid fahuwa doib min duyufillah. Siapa masuk masjid, dia adalah tetamu daripada tetamu-tetamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetamu siapa? Tetamunya. Untuk bertamu ke istana negara pun kita susah, nggak sembarangan orang. Saya belum pernah masuk ke istana negara. Bapak ada yang pernah di sini nggak? Kayaknya nggak pernah juga kan? Nggak sembarangan orang bisa masuk bertamu ke istana negara, ke rumah presiden atau ke rumah raja. Begitu juga tidak sembarang orang yang bisa bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk dengan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmat. Sayyidina Umar menambahkan, bila masuk situ, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya jal jalil wal ikram. Tambahannya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya jal jalil wal ikram. Seperti doa kita habis selesai sholat. Kemudian kita masuk Baitul Haram, Masjidil Haram, kita enggak sholat tahiyatul masjid, tapi kita tawaf. Dari mulai ada lampu warna hijau, tulisannya star, S-T-A-R-T, bahasa Inggris itu star, artinya mulai. Nah, situ deh. Nah, dari situ mulainya. Rasul menyuruh kita sebaik-baiknya cium dulu Hajarul Aswad, tapi kayaknya susah, jadi jangan dipaksain karena orang beribu-ribu rebut-rebutan untuk cium itu ya kan? Jadi daripada kita dapat mudarat, dari jauh lah, bismillahi Allahu akbar, tawaf. Berapa rahmat tadi? 60 rahmat. Sebelah dari kanannya tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. At-tawaf kasolat. Tawaf itu seperti sholat. At-tawaf kasolat. Tawaf itu seperti sholat. Adakah orang sholat selfie-selfie? Allahu Akbar sambil selfie, sambil video, divideokan, ada nggak? Sah nggak sholat kita seperti itu? Al-Sholli Porojori Arbarakat Allahu Akbar, habis itu kirim ke kemana? Ke medsos. Sah nggak sholat seperti itu? Maka Nabi katakan at-tawaf kasolat. Tawaf itu seperti sholat. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar. Bersyukur pada Allah, Allah panggil ke sana sebagai tetamu Allah. Sebagai tetamu Allah. Maka tawaf itu seperti sholat, itu betul. Kalau Imam Syafi'i tawaf bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu aja dibaca. Ya. Jadi tawaf seperti apa? Seperti sholat. Tawaf 7 kali ya. Kemudian selesai kita tawaf 7 kali, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian biasa kita minum air zam-zam. Kemudian kita sa'i, Safa dan Marwah. Nah, kita dengar baik-baik kisah sa'i, Safa dan Marwah. Allah abadikan kisah ini sampai hari kiamat. Kalau kita nggak buat ini, nggak sah haji kita, nggak sah umroh kita.
Ada rahasia apa dalam sa'i ini? Ada satu orang ibu yang berlari daripada Safa dan Marwah 7 kali bolak-balik. Dari Safa ke 7 kali bolak-balik. Kenapa? Karena suaminya pergi meninggalkan mereka di tempat yang kering kerontang, yang gak ada asbab kehidupan, yang ada asbab kematian. Ibrahim alaihissalam doa pada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas solihin. 86 tahun doa, baru lahir Ismail alaihissalam daripada istri yang kedua, Siti Sarah. Gak dapat anak, habis itu Siti Hajar dapat anak. Kemudian dari Palestina jalan ke Mekah. Sampai di Mekah, Allah perintahkan untuk tinggalkan anak istrinya di tengah padang pasir yang gak ada asbab kehidupan, yang ada asbab kematian. Kering kerontang. Di situ ditinggalkan. Ketika Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki pertama untanya, ditarik jubahnya oleh Siti Hajar istrinya. Wahai abang, di sini bilang wahai tinggalkan kami di sini. Maka Ibrahim alaihissalam nggak dilihatnya wajah istrinya, langkah kaki yang kedua untanya. Tanya lagi, wahai tinggalkan kami di sini. Nggak dijawab juga pertanyaan. Langkah kaki yang ketiga. Maka Siti Hajar tanya, wahai adakah ini pergi karena perintah Allah? Maka Ibrahim alaihissalam katakan, benar, pergi karena perintah Allah. Maka Siti Hajar mengatakan, wahai kalau ini perintah Allah, pergilah, pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami. Maka berjalanlah langkah kaki unta berikutnya. Dengan tangisan Ibrahim alaihissalam tinggalkan anak istrinya di tengah-tengah padang pasir yang gak ada asbab kehidupan, yang ada hanya asbab kematian. Berapa tahun tinggalkannya? 13 tahun ditinggal di tengah padang pasir. Dalam keadaan menangis tinggalkannya anak istrinya. Istrinya nangis gak? Nangis. Bekal ditinggalkan cuma makan untuk 2 atau 3 hari sudah habis. Kemudian 2-3 hari kemudian habis perbekalan, makanan minuman habis. Maka Ismail alaihissalam pun nangis karena kehausan, kelaparan. Ayah menangis, ibu menangis, anak pun menangis. 3 tetesan air mata ayah untuk pergi mendakwahkan agama, air mata ibu yang ditinggalkan suami untuk pergi untuk agama, air mata anak yang ayahnya pergi untuk menegakkan agama Allah. Nangis. Ketika Ismail alaihissalam nangis, nah inilah Siti Hajar lari ke bukit Sofa. Biasa di padang pasir itu kalau lihat dari jauh tuh sepertinya ada air. Tamarun. Lari ke sana. Mungkin mudah-mudahan ada kabilah-kabilah yang lewat bawa makan minuman. Lari sana. Sampai sana nggak ada. Lihat Bukit Marwah, sepertinya ada air. Lari lagi ke sana, nggak ada juga. Kembali lagi, Sofa Marwah sampai 7 kali, nggak ada juga air. Anak makin menangis. 7 kali bolak-balik. Lari Sofa Marwah nggak ada bantuan Allah. Kenapa? Ulama mengatakan kenapa itu Siti Hajar harapannya pada makhluk, berharap pada makhluk, maka nggak ada bantuan Allah. Nggak ada bantuan Allah. Kemudian setelah 7 kali balik, barulah berharap pada Allah. Baru berharap pada Allah, ya Allah, suami sedang pergi, maka nggak ada. Baru berharap pada Allah, barulah turun bantuan Allah Ta'ala. Daripada hentaan kaki Ismail alaihissalam, maka keluar air.
keluar air. Keluar air. Siti Hajar mengatakan Zam-zam. Zam-zam. Zam-zam artinya kumpul, kumpul, kumpul. Jadi air Zam-zam ini adalah asbab perjuangan daripada seorang ayah meneteskan air mata untuk agama, satu orang ibu, satu orang anak. Allah ganti air mata tiga keluarga ini, air mata ayah, air mata anak, air mata istri untuk agama, keluar air Zam-zam yang gak akan habis sampai hari kiamat. Jadi air Zam-zam ini air perjuangan, air susah payah, air perjuangan, air susah payah. Allah kekalkan kisah ini sampai hari kiamat. Nggak sah haji kita, tidak sah umroh kita kalau nggak buat perkara ini. Lari-lari Bukit Safa Marwah untuk mengingatkan kita berangkat ke sana. Dulu ada seorang perempuan yang menangis karena anaknya menangis-nangis kelaparan, kehausan karena ayahnya sedang pergi memperjuangkan agama Allah Ta'ala. Berapa lama? 13 tahun. Ini dalil kata ahli ulama, meninggalkan anak, meninggalkan istri untuk agama bukan perkara yang haram. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Allah kata dalam Al-Quran, qul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, bal millata Ibrahim hanifa. Sungguh kehidupan Nabi Ibrahim itu kehidupan yang lurus. Lari Safa Marwah. Disuruh kita mengingatkan kita dulu ada seorang ibu yang lari Safa Marwah. Karena apa? Karena suaminya pergi untuk agama Allah, dakwahkan agama, anaknya kehausan kelaparan karena ayahnya pergi untuk agama Allah. Safa dan Marwah 7 kali. Kalau dulu tengah padang pasir, kalau sekarang Masya Allah sejuk, lantainya itu sejuk, dingin, kiri kanan nanti kita ada air Zam-zam, nggak susah. Kalau dulu nggak ada, kering kerontang. Kalau keadaan kering kerontang, panas terik. Nah, kalau kita sekarang nggak, sejuk, kiri kanan sejuk, semua sejuk, lantainya pun sejuk. Ada kalau kita haus, ada air Zam-zam kiri kanan. Untuk kita ingat dulu ada seorang perempuan yang lari bolak-balik. Karena apa? Karena suaminya pergi untuk agama, anaknya nangis karena kelaparan sebab ayah anak ini pergi untuk perjuangan agama. Dah berapa tahun pulangnya? 13 tahun pulang. Masya Allah, 13 tahun baru pulang, anak sudah besar. Maka timbul kecintaan pada anak, timbul cinta pada anak. Allah subhanahu wa ta'ala pencemburu. Allah nggak ingin dalam hati kekasihnya ada selain dia. Maka malam ke-8 Nabi Ibrahim AS mimpi. Malam ke-8 Zulhijjah itu malam Tarwiyah. Namanya malam Tarwiyah. Maka hari ke-8 hari Tarwiyah. Tarwiyah itu iya kah? Enggak kah? Benarkah itu cuma mimpi bunga tidur atau perintah Allah Ta'ala? Malam ke-9 mimpi yang sama, mimpi menyembelih anaknya. Malam ke-9 mimpinya itu juga. Maka hari ke-9 namanya hari apa? Arafah. Betul, yakin ini perintah Allah Ta'ala. Ini perintah Allah. Maka Ibrahim AS panggil anaknya, wahai anakku, bagaimana ya kalau Allah Ta'ala perintahkan ayahmu ini menyembelih kamu? Bagaimana? Aku nampak dalam mimpi, ya kan? Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembelih kamu. Apa kata anak ini? Ya abati taf'al. Wahai ayahku, buat. Kalau itu perintah Allah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan dapetin aku
anak yang sabar. 13 tahun ditinggal, kemudian sekali jumpa minta dia apa? Disembelih. Anak ini berkata, silahkan buat wahai ayah, ayah akan dapatin aku anak yang sabar. Lihat, satu orang anak yang dididik oleh satu orang ibu yang paham agama, yang mengerti agama, diajak mati pun untuk melaksanakan perintah Allah, dia kata silahkan buat wahai ayah, ayah akan dapati aku anak yang sabar. Tapi lihat, ketika Nuh alaihissalam mengajak anaknya selamat daripada banjir, selamat daripada banjir. Banjir itu 40 hari 40 malam. Nabi Nuh nampak anaknya itu berjalan ke atas gunung dengan 3 orang pengikut, satu perahu. Nabi Nuh nampak anaknya, maka terakhir diajak anaknya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku sayang. Bunaya itu kalamulatif, perkataan yang luar biasa lembut. Wahai anakku sayang, wahai buah hatiku. Dia bukan kata wahai anak kurang ajar, bukan. Wahai anakku sayang, anak yang paling kucintai, ikutlah menumpang ke perahu kami, jangan ikut orang-orang kafir itu. Apa kata anak Nabi Nuh ini? Satu orang anak yang dididik oleh satu orang ibu yang gak paham agama. Satu orang ibu yang gak paham agama. Nabi Nuh dakwah, keluar, ngajak orang taat sama Allah, istrinya keluar juga, ngajak orang supaya jangan ikut suami dia. Udah mau mati pun anak ini tenggelam dengan air. Apa dia kata? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, aku akan naik ke atas gunung. Enggak pernah gunung tenggelam dengan air, tapi Allah tenggelamkan anak Nabi Nuh di atas gunung. Udah mau mati pun diajak selamat, disebabkan didik satu orang ibu yang enggak paham agama, enggak mau, lebih milih mati tenggelam dalam air. Tapi Ismail alaihissalam dididik oleh satu orang ibu yang paham agama, diajak mati pun untuk perintah Allah. Apa dia kata? Satajiduni insyaallah minasabirin. Inilah kata Rasulullah Muhammad SAW katakan, an-nisa'u imadul bilad, idza saluhal saluhal bilad, wa idza fasadal bilad. Perempuan itu tiangnya negara, baik perempuan, baik negara, rusak perempuan, rusak negara. Dan penyesalan yang paling besar pada orang tua di hari kiamat adalah ketika di dunia tidak memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyesalan paling besar pada orang tua di hari kiamat. Satu hadis Nabi Karim Rasul katakan, nanti di hari kiamat orang-orang masuk surga itu berjamaah, berombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang takwa masuk surganya berjamaah. Berjamaah, berombong-rombongan masuk surga. Satu orang anak yang soleh, dilihatnya dalam jemaah itu, rombongan masuk, nggak ada emaknya, nggak ada ayahnya. Maka dia sujud di depan pintu surga, nangis di depan pintu surga sujud. Maka Allah katakan, ya Abdullah, masuklah kamu ke surga, kamu tuh anak yang soleh, orang yang takwa. Apa kata anak ini? Wahai Allah, fakana yaumul adil, adakah hari-hari keadilan? Allah katakan, sadaqta ya abdi, benar wahai hambaku, ini hari keadilan. Anak ini berkata, wahai Allah, adilkah aku masuk surgamu, sementara nggak kulihat emakku, nggak kulihat ayahku masuk dalam rombongan orang-orang masuk dalam surgamu. Mungkin di dunia dulu dia punya dosa, sehingga sekarang sedang dimasukkan dalam neraka-Mu ya Allah. Adilkah aku masuk dalam surgamu ya Allah, sementara emak dan ayahku dalam neraka-Mu? Anak ini berkata, wahai Allah, satu langkah pun tidak kulangkahkan kakiku menuju surgamu sebelum kau panggil kedua orang tuaku masuk dalam surgamu. Maka Allah katakan, ya Malik,
ukhrus abawaik, wahai malaikat Malik, keluarkan kedua orang tuanya dari neraka jahanam. Keluarlah kedua orang tua anak soleh tadi dari neraka jahanam dengan tubuh yang gosong. Kemudian dimasukkan ke narul hayawan, sungai kehidupan sebelum masuk surga. Setelah keluar daripada sungai ini, maka wajah orang tua tadi bercahaya kembali. Maka anak soleh ini pegang tangan emaknya, pegang tangan ayahnya, dibimbingnya menuju surga Allah Ta'ala. Menjeritlah orang-orang tua di neraka pada saat itu, menjerit, menyesal kenapa di dunia tidak punya anak yang soleh. Punya anak orang kaya, punya anak pejabat, punya anak dokter, punya anak jenderal, punya anak soleh, tidak punya. Ini kisah Allah ceritakan, sehingga 11 turunan Ibrahim alaihissalam jadi nabi semua. 11 turunan Nabi Ibrahim jadi nabi semua. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan wahai ayah akan dapat teguh anak yang sabar. Maka setan datang ke rumah emak anak tadi. Kata setan, tengoklah suami kamu, lihatlah, udah 13 tahun ninggalkan kalian, pulang-pulang mau nyembelih anak. Larang. Udah 13 tahun ninggalkan, pulang mau nyembelih pula. Larang. Perempuan yang paham agama, dia tahu apabila perintah Allah mau dijalankan, ada yang menghasutnya, menggodanya, pasti itu setan. Tahu perempuan yang solehah ini. Maka dia ambil batu, dia apa? Lempar. Ambil batu, lempar. Berapa kali? 7 kali. Maka kelakuan ini pun, kelakuan sejajar ini dibuat juga oleh orang haji. Namanya melontar jumroh. Lempar setan. Untuk mengingatkan kepada orang-orang haji itu, dulu ada satu orang perempuan rela dia anaknya disembelih demi perintah Allah Ta'ala, sehingga dia lempar setan yang menggodanya. Namanya melontar jumroh. Ini kisahnya. Kemudian setelah itu nggak mempan godaan setan, maka dibuatlah acara penyembelihan Ismail alaihissalam. Maka dibuatlah altar tempat penyembelihan, kemudian diasah pisau. Sunnah sampai sekarang nih, kalau mau nyembelih hewan disuruh mengasah pisau, menajamkan pisau. Diasah pisau tadi, diasah parang. Kita bilang parang pisau, ya kan, benar. Sampai betul-betul tajam, sehingga dipukulkan ke batu, batu terbelah. Saking tajam. Pukulkan ke batu, batu terbelah. Tapi ketika mau disembelihkan ke leher Ismail alaihissalam, leher gini lembut, nggak bisa. Batu gitu keras, terbelah. Leher gitu lembut, nggak terpotong. Kenapa? Untuk pelajaran sama kita, pisau tuh nggak bisa motong kecuali izin Allah. La ilaha illallah. Selain Allah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita mau ke sana ini belajar ini menafikan makhluk. Jangan menganggap Ka'bah itu bisa ngapa-ngapain. Enggak. Hajarul Aswad itu bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa buat apa-apa Hajarul Aswad. Kiswah tuh tirai Ka'bah nggak bisa ngapa-ngapain. Kubur Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang bisa ngapa-ngapain? Allah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Selain Allah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkedip mata kita, nggak bisa berdetak jantung kita, nggak bisa bergeser satu molekul pun kecuali kemauan Allah. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wa syamsu tajri
limustaqillah. Matahari itu berputar di porosnya. Dzalika takbirul azizil alim. Demikian itu maunya Allah, bukan mau matahari. Matahari itu kalau keluar minta izin sama Allah, boleh keluar atau enggak. Dari timur ke barat, dari barat ke timur, kemauan siapa? Kemauan Allah, bukan mauannya matahari. Jadi iman itu takzibun nazar wa tasdiqul khabar. Iman itu membohongkan yang kita lihat, membenarkan apa perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW. Jadi bohong, dusta. Matahari itu mengeluarkan cahaya. Selama ini kita mengira matahari mengeluarkan cahaya, rupanya salah. Dusta matahari mengeluarkan cahaya. Dusta bintang bulan mengeluarkan cahaya. Matahari bulan bintang bukan mengeluarkan cahaya, tapi alat keluarnya cahaya. Yang mengeluarkan cahaya matahari bulan bintang siapa? Allah. Kita kesana tuh gitu. Ada sebagian orang kadang-kadang dari Ka'bah dia hapus pakai apa nih? Pakai serban, maka berarti disapu-sapu pakai apanya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Semua benda-benda di Mekah Madinah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya jangan ada bawa barang-barang, nampak kita ada tanah dari Mekah, kerikil dari Mekah Madinah, jangan ada yang dibawa pulang. Jangan ada bawa pulang. Jadi apa? Jadi jimat. Jangan, nggak ada. Syirik, dosa paling besar itu syirik, nggak diampunkan Allah. Jangan kita berangkat haji pulang jadi orang yang syirik. Menafikan makhluk semua itu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pisau pun nggak bisa motong kecuali izin Allah. Nggak terpotong lehernya gitu lembut. Jadi kenapa kok lehernya nggak terpotong gitu lembut? Masya Allah. Rupanya apa? Saya dengar satu ulama membagikan ini, berikan kisah ini. Kenapa nggak bisa terpotong leher tadi? Rupanya Allah Ta'ala bagi ilmu kasyaf kepada anak Nabi Ibrahim AS Ismail. Dia kasyaf, dia nampak hati ayahnya itu sebenarnya belum ikhlas, nggak tega sebetulnya untuk nyembelih dia ini. Itulah penyebab pisau tadi nggak bisa motong. Dengan izin Allah, Ismail AS berkata pada ayahnya, wahai ayah, pejamkanlah mata ayah, supaya ku pejamkan juga mataku, supaya hilang cinta ayah kepada aku. Gitu. Maka Ibrahim alaihissalam pejam matanya, letak pisau di leher anaknya, kemudian ditariknya pisau tadi, kemudian muncrat darah segar, muncrat darah. Hatinya mengatakan, habislah anakku. Jika muncrat darah, hati mengatakan, habislah anak. Kemudian dia buka matanya pelan-pelan buka mata. Ketika mata terbuka, apa yang tersembelih? Domba. Yang tersembelih apa? Domba. Apa diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ismail alaihissalam mengatakan, La ilaha illallah wallahu akbar. Malaikat yang menggantikan Ismail jadi kibas. Allahu akbar walillahil hamd. Ini kisahnya. Sampai hari kiamat Allah SWT beritahu kisah ini. Setiap kita mau menyembelih kurban, apa kita ucap? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan ketika hari Idul Adha 4 hari kita ucapkan ini. Enggak kita baca subhanallah subhanallah, enggak, langsung kita ucapkan takbir. Untuk apa? Mengingat keluarga ini, mengenang keluarga Ibrahim alaihissalam ini. Ada hal itu artinya korban. Jadi Idul Korban itu, Idul Adha itu adalah hari pengorbanan. Korban itu artinya dekat. Artinya kalau berdekat dengan Allah, korbanlah untuk Allah.
korban harta, diri, masa untuk Allah. Seperti ini kan berapa puluh juta berangkat haji, ya kan? Korban. Kalau mendekat dengan Allah, kalau mendekat dengan Rasulullah, korban untuk hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Korban. Kita korban pada sesuatu benda, akan timbul cinta. Kita korban sama istri, kita korban sama anak. Bagaimana sayang kita pada istri? Bagaimana sayangnya sama anak? Kalau anak kita sakit, istri kita sakit, anak kita meninggal, istri meninggal, bagaimana sedihnya kita? Kenapa? Karena cinta. Kenapa? Kita sudah banyak korban untuk anak istri kita. Begitulah kalau kita cinta pada agama, akan timbul kecintaan pada agama dengan pengorbanan. Satu orang sahabat satu malam nggak sholat tahajud, nangisnya 3 hari. Hari ini kita jangankan nggak sholat tahajud, nggak sholat pun orang hari ini nggak nyesal, nggak nangis. Padahal Nabi katakan sekali tinggalkan sholat dengan sengaja, semua pintu neraka memanggil-manggil namanya. Sekali sholat nggak tinggalkan dengan sengaja, masuk neraka selama 1 hukum. Sahabat nanya, 1 hukum berapa lama ya Rasulullah? Rasul katakan 80 tahun kehidupan akhirat, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Sekali tinggalkan sholat, 28.800.000 tahun masuk nerakanya Allah Ta'ala. Sekali nggak sholat. Maka penipu besar, pembohong besar, pendusta besar seorang ayah sayang sama anak, anak nggak sholat dibiarkan tinggalkan sholat. Penipu besar, pembohong besar, pendusta besar seorang RT, RW, apalagi lurah, camat, bawahnya nggak sholat dibiarkan. Sekali nggak sholat berapa lama masuk neraka? 28.800.000. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tiap malam nangis pada Allah. Nabi Ibrahim tiap malam nangis. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang melaksanakan salat dan semua keturunanku ya Allah orang melaksanakan salat. Engkaulah zat Maha pendengar doa. Maka Bapak Ibu yang berangkat ke sana, nangislah di sana tempat doa makbul. Mohonlah pada Allah sebelum kematian datang jemput kita, Allah bagi kita rezeki anak-anak yang soleh. Nabi pernah tanya pada sahabat, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa keluarga yang mandul? Sahabat kata gak punya anak Rasulullah. Rasul katakan salah. Keluarga mandul adalah satu orang ayah, satu orang ibu meninggal dunia, tapi tidak mempersiapkan anak-anak dia menjadi penghuni surganya Allah Ta'ala. Ini keluarga mandul dalam Islam. Maka kita yang berangkat ke sana nih, doa pada Allah Ta'ala di tempat-tempat yang makbul. Untuk To'ab doa makbul, di pintu Ka'bah doa makbul, di Hijr Ismail doa makbul, Safa Marwah doa makbul, di Raudhah doa makbul, banyak doa. Semoga kan Bapak Ibu berangkat haji, ya kan, Allah bagi hidayah pada anak kita, Allah bagi keluarga kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bersama kematian kita ada orang yang mendoakan kita. Bersama kematian kita ada meneruskan sok kita di masjid. Bersama kematian kita ada anak-anak yang ahli-ahli zikir, yang ahli-ahli Quran. Nabi SAW berkata, satu orang anak sedang baca Al-Quran, orang tuanya disiksa di kuburan. Maka Allah katakan berhenti menyiksa orang tuanya, anak dia sedang membaca kalamku. Seorang anak angkat takbir Allahu Akbar, orang tua disiksa di kuburan. Allah katakan berhenti menyiksa orang tuanya, anak dia sedang berhadapan dengan aku. Jadi semua ketaatan dibuat anak ngalir sama orang tuanya, nggak perlu dihadiah-hadiahkan, langsung mengalir. Jadi tawaf tadi berapa banyak? Berapa pahalanya? 60 rahmat. Kemudian 40 rahmat sholat dekat Ka'bah. Bukan sholat di hotel ya, sholat dekat Ka'bah itu 40 rahmat. Nanti ada yang bilang semua di sini nih di haram ini walaupun di hotel 100.000 kali lipat ganda. Tidak. Satu kali seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, Assalamualaikum kanan ke kiri, dia berdiri masbuk. Nabi tanya, siapa yang masbuk tadi? Saya Rasulullah. Kenapa? Tadi mau berangkat ke kemari Rasulullah, transaksi 300 ekor unta. Transaksi jual beli 300 ekor unta. Itu sebabnya tinggal takbir pertama bersama imam. Iya, kata Rasulullah, kamu rugi Abdurrahman. Pahala takbir pertama bersama imam lebih baik daripada 300 ekor unta. Kalau begitu Rasulullah, aku sedekahkan semua unta tadi di jalan Allah supaya kembali pahala takbiratul ula.
Nabi katakan, walaupun kau berikan semuanya, tidak kembali pahala takbir pertama bersama imam. Oke, jadi kita niat ya, mau berangkat ke sana tuh usahakan sholatnya sebaik-baiknya dekat dengan Ka'bah. Kemudian di Madinah pun kita disuruh nanti sholat apa namanya? Arba'in, artinya 40. Untuk pelajaran sama haji-haji ini supaya pulang kampung jadi contoh. Begitulah sholat dibuat Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Sampai menjelang wafatnya Rasulullah ambil wudhu pingsan, ambil wudhu pingsan, ambil wudhu pingsan. Tetap berjamaah ke masjid. Abu Bakar Siddiq jadi imam terakhir sholat Nabi. Kemudian kata sahabat, itulah sholat kami terakhir bersama Rasul. Jam 9 hari Isnin Rasulullah wafat. Ambil wudhu pingsan dipapah Rasulullah, ditegakkan dalam sholat berjamaah. Jadi supaya pulang haji-haji jadi contoh, jangan pulang kampung, ya kan? Sama aja seminggu sekali datang ke masjidnya berjamaah, nggak ada beda seperti pendeta seminggu sekali ke gereja. Jadi kita pulang tuh tanda haji mabrur, pulang makin taat pada Allah. Tanda haji mabrur, pulang makin taat pada Allah. Makin yakin pada Allah, makin rindu kepada akhirat, makin wujud sunnah Nabi dalam kehidupan dia. Jadi kita akan datang ke negeri Haramain, dua tanah suci. Sekali sholat Masjidil Haram 100.000 kali ganda pahalanya. Dosanya pun gitu juga. Ramadan kan satu kali yang fardu jadi 70 kali, sunat jadi fardu. Dosanya pun besar juga. Jadi ganjarannya besar, buat dosanya pun besar juga. Maka jangan buat perkara yang menjijikkan datang ke tanah suci tadi. Wala rafata, kala rafata, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Rafas itu hubungan suami istri. Jidal itu cakap kotor-kotor, jorok-jorok, caci maki, ya kan? Apa nih? Bohong, dusta, ya kan? Jidal, fitnah, ya kan? Tengkar-tengkar, nggak perlu. Ya kan? Kita ibadah itu Allah yang terima, ya kan? Nggak perlu saling salah menyalahkan. Saya pernah sholat di sebelah saya di Masjid Nabawi. Kalau kita kan Allahu Akbar sini, ya kan? Kalau orang Hanafi Allahu Akbar sini, kalau hamba di Maliki Allahu Akbar sini, ya kan? Ini Allahu Akbar di sini di tangan, Allahu Akbar gini tangan. Gitu terus, nggak ada angkat-angkat takbir gitu, nggak ada, nggak masalah. Yang penting sholat, gak usah kelahi. Sholat subuh pakai kunut bagus, nggak pakai kunut bagus, nggak bagus, dan nggak sholat. Tarawih 11 bagus, tarawih 23 bagus, nggak bagus, ya nggak tarawih. Habis sholat zikir, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam fahaina rabbana bis salam wa dakhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala jal wa ikram ila rabbi subhanallah subhanallah. Bagus. Habis sholat Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas jalan, bagus. Mungkin dia punya anak 3, istrinya nggak bisa sholat karena diganggui sama anaknya, maka dia cepat-cepat pulang untuk jaga anak supaya istrinya sholat. Bagus nggak? Ya nggak bagus? Ya nggak sholat ini nggak bagus. Yang nggak sholat ini penghancur agama. Yang nggak sholat ini sekali nggak sholat kata Nabi mengundang 70 bala daripada Allah Taala. Yang nggak sholat ini peruntuh agama. Ini nggak bagus. Udah sholat nggak bagus. Yang nggak bagus yang nggak sholat. Yang nggak sholat itu yang diajak, bukan orang-orang sholat disalahkan. Udah sholat sudah bagus, yang nggak bagus nggak sholat. Jangan wali jalan, wala jidal, jangan berkelahi-kelahi, jangan hilap-hilapiah, ya. Jadi tanda orang berhasil hajinya ini pulang daripada haji nampak makin taat, makin tawadu, ya. Nah, gitu dia. Nah, jangan kita banyak tawaf keliling pasar ya. Tawaf itu keliling apa?
Tawaf keliling apa? Ka'bah, bukan keliling pasar. Jemaah kita Indonesia, Melayu terutamanya paling banyak tawaf keliling pasar. Bukan keliling Ka'bah, keliling pasar, sehingga orang-orang sekitar Mekah itu bisa bahasa Melayu. Ya Ustaz? Betul kan Ustaz? Sini ibu, kemari di sini murah-murah, jangan pelit-pelit. Itu orang-orang sekitar apa tuh yang jualan keliling Mekah Madinah itu bisa bahasa Melayu. Kenapa? Yang paling banyak belanja orang Melayu, orang Indonesia, Malaysia. Bukan orang-orang kita lah Melayu. Tawafnya bukan keliling Ka'bah, tapi keliling yang pasar. Asal pulang dari masjid ada yang dibelanjai, ada belanjai. Padahal di Indonesia ini ada semua. Pergilah ke pasar baru. Di mana tuh? Bandung. Pergi situ ada air jam-jam, situ ada apa? Ceret warna kuning ada, ceret warna putih ada, apa juga? Serban ada, tasbih ada. Pergilah sana. Itu nggak perlu keliling. Orang datangnya bukan orang-orang Mekah yang buat. Orang Mekah nggak pandai buat itu. Jubah kita ini, bacalah sini. Haramain Vietnam. Buka juga tulisan. Haramain bawahnya Vietnam. Saya pernah ke Martapura Ustaz di Kalimantan. Ini Ustaz dikirim ke Mekah. Dikirim ke Mekah. Pecinya itu dikirim ke Mekah. Orang ke Mekah nggak pandai bawa, nggak pandai buat. Mereka cuman jual. Peci Bangladesh, peci dari Indonesia, peci dari Thailand, tasbih dari mana? Dari Indonesia, nggak ada orang Mekah tuh pandai, nggak ada. Jadi kita bukan banyak tawaf keliling pasar, keliling apa? Keliling Ka'bah. Nggak sembarangan orang datang situ, kesempatan emas itu. Sekali tawaf 60 rahmat, dekat Ka'bah 40 rahmat, melihat Ka'bah pun 20 rahmat. Lihat Ka'bah tuh nangis 20 rahmat. Ini kesempatan kita datang ke sana, yang arahnya di sana. Nah, maka yang berkah itu di Mekah kata Nabi Zam-Zam, karena Zam-Zam keluar di kota Mekah. Yang berkah di Madinah itu adalah ajwa. Di Madinah yang berkah itu adalah ajwa, kurma Pak ya. Jadi kalau beli kurma nanti di Madinah, kalau ambil Zam-Zam di Mekah, dari Mekah tuh dikemas seluruh tempat-tempat tuh, di Jeddah ada air Zam-Zam. Mana kita berangkat dari Zam-Zam itu dari Mekah. Jadi jangan kita buat perkara yang maksiat datang ke negeri yang begitu suci. Jangan buat perkara yang dibenci Nabi. Kita datang ke tempat Nabi SAW, pergi pagi dengan jubah warna putih, pulang dengan jubah penuh dengan darah. Pergi pagi dengan jubah warna putih, Nabi dakwah di Mekah Madinah itu, pulang dengan jubah dengan penuh dengan kotak-kotak unta. Dan kita sakiti hati Rasulullah dengan tidak buat sunnah Nabi. Maka sebelum berangkat belajar dulu sunnah Nabi. Jangan mandi telanjang di sana, mandi pakai basahan. Siapkan basahan ya Pak Ibu ya. Nah, siapkan basahan dan kita buat sakit hati Rasulullah di sana. Kita datang ke sana jadi bertamu Allah, bertamu Rasulullah. Jangan kita bertamu buat kesal, ya kan? Nyebelin katanya. Kepada yang melihatnya. Jadi pastikan bapak-bapak usahakan sholat apa tadi? Berjamaah supaya pulang kampung jadi contoh. Jangan kita lagi sampai sana tuh makan minum dengan tangan kiri. Jangan. Tangan kiri itu minum cara setan. Mandi telanjang tuh mandi cara setan. Nah, belajar sama sunnah Nabi. Sehingga pulang daripada haji, tadi kata Ustaz, ya kan, nggak ada balasan bagi haji yang mabur kecuali surga. Maka jangan buat perkara yang kotor, yang menjijikkan, yang pasif datang ke Mekah dan Madinah. Jadi pulang kampung jadi contoh, ya kan, sehingga masya Allah kita jadi pulang kampung ada tanda-tanda kita haji mabrur, pulang makin taat pada Allah. Waktu mau berangkat haji, sholatnya PSMS, persatuan sholat maghrib saja ke masjid, persatuan sholat maghrib saja. Pulang kampung sudah 5 waktu ke masjid. Ya, nah, pulang kampung sudah 5 waktu ke masjid. Dan sebelum kita berangkat, bapak-bapak, ibu-ibu doa pada Allah. Ya Allah,
cocokkanlah keadaan tempat makanan kepada kami ya Allah untuk berangkat ke sana. Kadang panasnya lebih ya, makanannya pun kadang-kadang nggak cocok dengan lidah kita, maka doa kepada Allah supaya makanan, supaya tempat, keadaan cocok dengan badan kita. Ada orang yang ke Mekah Madinah itu nggak bisa makan, ada nggak bisa makan, ada. Nah, kita sempat ke sana tuh sangka baik pada Allah ya, sangka baik apa satu untuk kebaikan pada kita. Sangka baik di Mekah, sangka baik, jangan salah sangka buruk, jangan kita sok-sok hebat di Mekah itu. Ada teman saya, kalau dia udah sering ke sana tuh, kalau dia bawa jemaah haji umroh sering, tapi sekali dia sombong, ya kan? Ada perasaan sombong, ya kan? Satu kali, ya kan? Dia nggak tahu tempat pintu keluar mana, gitu. Padahal dia tuh bolak-balik ke sana. Nah, merasa sudah sering kan, oh sudah biasalah, aku sudah tahu. Gitu. Nah, kesasar, nggak bisa keluar daripada pintu mana. Nangis, istighfar, tobat, baru Allah Ta'ala buka, oh pintu dari sana rupanya, gitu. Kita gitu ya. Nah, jangan ada rasa-rasa lebih apa nih? Takabur gini ya. Perasaan udah sering jangan gitu ya. Nah, rasa tawadu, ya kan? Mohon pada Allah apa-apa perkara mintalah pada Allah, ya kan? Sehingga kita latihan ke sana membetulkan iman kita, membetulkan amal kita sehingga kita pulang jadi apa? Jadi haji mabrur, jadi contoh kepada orang-orang belum berangkat ke sana. Bagi kita yang belum berangkat, maka niatlah kita berangkat. Karena Nabi katakan siapa mampu berangkat haji tapi nggak mau berangkat, maka matinya mati Yahudi, mati Nasrani. Rumah punya 5, mobil 3, ya kan? Sampai mati nggak berangkat haji, maka matinya mati Yahudi, mati Nasrani. Berangkat haji berapa biayanya? 40 juta ini yang 22 tahun. Yang tahun depan berangkat 250 juta. Satu rumah harganya 500 juta. Jual satu rumah, berangkat suami istri haji plus, boleh nggak? Boleh nggak jual rumah satu untuk berangkat haji? Boleh nggak? Boleh nggak Ustaz? Boleh kan Ustaz? Kecuali udah tinggal rumah satu jual berangkat haji nggak boleh. Rumah tinggal satunya jual pulang nggak ada rumah, ini nggak boleh. Tapi kalau rumah kita 3 jual 1 boleh nggak? Boleh. Insya Allah. Karena kalau nggak berangkat haji mampu nih. Rumah ada 3, jual 1 baru 500 juta, ada 2 rumah lagi. Nggak berangkat haji. Kenapa? Sayang. 500 juta untuk berangkat haji, sayang. Tadi kata Ustaz kan, Allah akan ganti apa-apa yang kita keluarkan tuh haji atau umroh, diganti Allah Ta'ala dengan gantian daripada Allah. Tadi dibalas dengan apa tadi? Dibalas dengan surga. Rumah kita, harta kita dibalas dengan surga, mau nggak? Belegut pisan kalau nggak mau, ya kan, bahasa kalian kan? Belegut pisan. Diganti rumah, diganti mobil dengan surga, nggak mau. Apa tadi? Belegut pisan. Insyaallah ya. Nah, nanti daftar sama Pak apa tadi? Pak Jin. Daftar apa tadi? Daftar untuk berangkat haji plus. Yang punya rumah berapa tadi? 3. Kalau 1 jangan ya. Pulang nggak ada rumah jangan. Kalau 3 boleh daftar haji plus. Berapa Pak Haji haji plusnya? 250 juta. Nah, mobil ada 3. Jual 1 nggak apa-apa. Jual Pajero-nya 1, pindahkan ke surga, boleh nggak? Boleh. Dosa nggak? Berpahala diganti surga, mobil Pajero diganti surga, nggak mau. Belegu bisa. Mudah-mudahan ya pertemuan kita dirahmati Allah Ta'ala. Jadilah Pak keluarga apa tadi? Abid Mas Tuko pulang jadi haji yang mabrur, hajah yang mabrurah, nggak ada balasan kecuali jannah. Dan kita yang belum berangkat haji, sungguh-sungguh niat. Kalau ada rumah 3 jual 1, ada sawah 10 hektar jual 2 hektar cukup. Berapa? 3 hektar cukup tuh. Ditukar dengan apa tadi? Dengan surga. Mari kita istighfar, mari kita selawat, kita doakan orang tua kita yang mau berangkat.
dan doakan kita juga yang belum berangkat supaya berangkat juga. Insyaallah ya. Istighfar, selawat, mudah-mudahan perjalanan Bapak keluarga Abi Mas Pokon, Mas Kuko dengan diberkahi Allah Ta'ala. Kita belum berangkat juga berangkat ke sana. Dipanggillah kita sebagai tetamu Allah, tetamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga seluruh keturunan kita juga dipanggil Allah Ta'ala jadi tetamu Allah, tetamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di ibadah haji atau umrah. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin wa ya dal jalali wal ikram. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujudi hayyul qayyum. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minal zalimin. Ya Halim, Ya Alim, Ya Ali, Ya Azim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin. La tada' lana damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala dhalan illa hadaitah wala jahilan illa 'allamtah wala miskinan illa aghnaitah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa safaitah wala musafiran fi sabilika illa yasartah aw wasaltah. Ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandang kasih sayang-Mu. Pandanglah kami ya Allah dengan pandang rahmat-Mu. Inilah kami sebagian kecil daripada hamba-Mu ya Allah. Kami angkat dua tangan kami ya Allah di walimatus safar, saudara kami yang berangkat menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, terimalah haji ya Allah Bapak keluarga Abi Mas Tuko ya Allah, dan terimalah seluruh orang berhaji tahun ini ya Allah. Terimalah ya Allah ibadah haji seluruh saudara-saudara kami menunaikan ibadah haji tahun ini ya Allah. Bagi kami yang belum berangkat ya Allah, panggillah kami sebagai tetamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rzuqna ya Allah ziarah haramain. Beri kami rezeki ya Allah untuk ziarah ke tanah haram, untuk ibadah haji atau umrah. Panggillah kami ya Allah, panggillah anak istri kami, panggillah seluruh keluarga kami ya Allah untuk datang untuk menaikkan ibadah haji dan umrah ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebelum tangan kami turun berdoa dengan keberkatan walimatus safar ini ya Allah, dengan keberkatan saudara kami yang berangkat haji ini ya Allah, sebelum tangan kami turun berdoa ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami buat dengan sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampunkan dosa mata kami ya Rahman yang banyak lihat maksiat.
Ampunkan dosa telinga kami telah banyak mendengar maksiat. Ampun dosa mulut kami telah banyak berbicara maksiat. Ampunkan dosa perut kami yang masuk barang-barang maksiat. Ampun dosa tangan kaki yang bergerak ke arah maksiat. Engkau yang tahu banyak kali dosa kami buat ya Allah. Bertobat kami ya Allah. Bertobat kami daripada dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, sebelum keberangkatan saudara kami ke tanah suci ya Allah, sucikanlah hatinya Allah, sucikanlah dosanya ya Allah. Juga kami yang hadir ini ya Allah, juga kami yang hadir ini ya. Amin. Amin ya Allah. Ampunlah dosa kami. Amin ya Allah. Sebelum tangan kami turun berdoa ya Allah, dengan keberkatan wali mutu safar ini ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Amin ya Allah. Ampuni dosa mak kami ya Allah. Amin. Susah mak kami mengandung kami 9 bulan 10 hari, melahirkan kami bertarung nyawa antara hidup dan mati, bersimbah-simbah darah meregang nyawa mak kami ketika melahirkan kami. 2 tahun kami disusukan mak kami dengan kasih sayangnya ya Allah. Sagilah mak kami mengenai sayang pada kami di waktu kami kecil. Di antara kami ada mak kami ya Allah masih hidup, sudah tua sakit-sakitan lagi ya Allah. Hiduplah mak kami dalam rahmat-Mu, dalam hidayah-Mu, dalam ampunan-Mu. Matikanlah mak kami dalam rahmat dan ampunan ya Allah. Di antara kami ada mak kami dalam kubur, lapanglah kuburnya ya Allah. Jadikan kubur mak kami sebagai taman daripada taman-taman surga-Mu. Jangan jadikan kubur mak kami lembah-lembah neraka jahanam. Ini kami anak-anak mereka sedang nangis di hadapan-Mu ya Rahman. Dengar tangisan kami ya Allah. Sebelum tangan kami turun berdoa, ampuni dosa ayah-ayah kami. Susah dia ya Allah cari nafkah untuk kami. Kadang berhutang-hutang demi kami ya Allah. Kadang sakit-sakitan cari nafkah juga ayah kami ya Allah. Kadang kehujanan, kepanasan, sakit-sakit cari nafkah juga untuk kami anak-anaknya. Kadang perintah-Mu ditinggalkan sebab cari nafkah untuk kami ya Rahman. Ampunlah dosa ayah kami sebelum tangan kami turun ya Allah. Bila ayah kami masih hidup, dibelah dalam rahmat, hidayah dan ampunan-Mu. Matikan dalam rahmat, hidayah dan ampunan-Mu. Apabila ayah kami dalam kubur ya Allah, lapanglah kuburnya. Jadilah kuburnya sebagai taman surga-Mu ya Allah. Jangan jadikan kubur ayah kami lembah-lembah neraka jahanam. Ini anaknya sedang berdoa di hadapan-Mu ya Allah. Dengar tangisan kami ya Rahman. Sebelum tangan kami turun berdoa, ampuni dosa anak dan istri kami. Jadikan anak kami anak soleh dan soleha, hafid dan hafizah, alim dan alimah, mujahid mujahidah, dai dan daiyah. Jadilah anak-anak kami penerus-penerus usaha Rasulullah SAW. Jadikan anak-anak kami ahli-ahli sholat, ahli-ahli zikir, ahli-ahli puasa, ahli-ahli sedekah. Jangan jadikan anak-anak kami ahli maksiat ya Rahman. Amin ya Allah. Bersama kematian kami ya Allah, adalah anak-anak kami yang mengganti sob kami ya Allah. Adalah anak-anak meneruskan kerja dakwah kami ya Allah. Adalah anak-anak meneruskan sedekah kami ya Allah, yang meneruskan haji umroh kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pilih jodoh anak-anak kami orang takwa, orang-orang mengajak mereka ke jannah-Mu, ke surga-Mu. Ya Allah, ampuni dosa istri-istri kami. Jadikan istri kami istri yang solehah. Jadikan istri kami di dunia, juga istri kami di surga-Mu ya Rahman. Ampunkan dosa ustaz-ustaz kami, guru-guru mengajar kami pada ketaatan ya Allah. Ampunkan dosa alim-alim ulama kami mengajar pada kebaikan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ampun dosa pemimpin bangsa kami. Engkau tegaklah yang hak negeri kami Indonesia ini ya Allah. Engkau hancurlah kebatilan. Engkau lantilah pemimpin adil memerintah kami. Lantilah pemimpin yang cinta agamamu, yang cinta habaib, yang cinta ulama, yang cinta Al-Quran, yang cinta perjuangan agama. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selesaikan masalah-masalah kami. Lunaskanlah hutang-hutang kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Tunailah hajat-hajat kami. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari sisa neraka jahanam. Selamatkan mak kami, ayah kami, anak kami, istri kami, seluruh keluarga kami ajab neraka ya Allah. Walaupun kami orang banyak dosa, orang banyak maksiat, tapi Engkau Zat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan rahmat-Mu, dengan ihsan-Mu ya Allah,
masuklah kami ke surgamu bersama para nabi, bersama para rasul, bersama para sahabat, bersama wali-walimu engkau ridho. Ya Allah, sempurnakan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.